Suaramu-lah, ya Tuhan, yang kami rindukan. Karena di dalam firman-Mu, di situ jugalah kuasa Allah bekerja. Suaramu kami rindukan, karena segala perkataan-Mu Engkau menggenapinya. Engkaulah Allah yang berkuasa di bumi dan yang berkuasa di surga, yang tidak pernah mengabaikan firman-Mu sekecil apapun. Engkau pasti menggenapinya. Bukalah mata kami, ya Tuhan, supaya kami memandang firman-Mu, bahkan merindukan firman-Mu, karena apa yang dikatakan oleh firman-Mu, Engkau menggenapinya. Bukan saja apa yang Engkau katakan di dalam firman-Mu, Engkau menggenapinya, tetapi Engkau juga memberikan hati kami, keinginan kami, kekuatan kami untuk melakukan apa yang Engkau katakan. Kami menyerahkan hamba-Mu. Tuhan, tidak ada artinya hamba-Mu berbicara kalau Engkau tidak berkenan memakainya. Itulah sebabnya kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Penuhilah dia dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang berasal daripada-Mu, yang berasal daripada Roh-Mu yang kudus, itulah yang dikatakan oleh mulut hamba-Mu ini. Demikian juga kami masing-masing, Tuhan, dalam semua keadaan kami. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami dalam segala situasi kami untuk mengerti kebenaran-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi selamat sore bagi kita semua, karena sampai waktu ini kita belum bisa bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan, tetapi kita bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Minggu kemarin kita sudah tahu bahwa Tuhan mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat, tetapi melainkan untuk menggenapinya." Bahkan di dalam ayat 20 Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga." Mari kita teruskan pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus katakan, kalau kamu atau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Yesus katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku meniadakan hukum Taurat. Bahkan aku menggenapinya. Ya, bahwa Yesus datang dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapkan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jadi kalau murid-murid Yesus atau Yesus sendiri menggenapkan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, sedangkan waktu Musa hanya memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi Kristus datang menggenapkannya. Bahkan Yesus katakan, engkau harus lebih benar hidup keagamaanmu daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, hidup keagamaan orang yang percaya kepada Kristus atau yang sudah di dalam Kristus harus lebih baik daripada Taurat yang diajarkan oleh imam-imam dan orang-orang Farisi itu. Jadi siapa yang memiliki Kristus atau siapa yang mendengarkan Kristus, bukan dia meniadakan hukum Taurat, malahan dia melakukan yang lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh Taurat. Misalnya di dalam ayat 21 dikatakan apa yang dikatakan Taurat, bagaimana yang dikatakan oleh Yesus harus lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 21 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi kalau kita membaca atau mendengar hukum Taurat yang didengung-dengungkan oleh ahli Taurat, yang dipegang oleh ahli Taurat, yang diajarkan oleh ahli Taurat, hanya di dalam ayat 21 itu dikatakan, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh, dia harus dihukum. Hidup keagamaan ahli Taurat hanya sejauh itu saja. Jangan kamu membunuh, kalau kamu tidak membunuh sudah cukup. Ya, maka diajarkan kepada bangsa Israel, pokoknya yang diperintahkan oleh Allah kita, janganlah kita membunuh. Siapa yang kedapatan dia membunuh, orang itu haruslah dihukum. Cukup sampai di situ saja. Jadi mereka harus menjaga diri untuk tidak membunuh. Karena siapa yang membunuh, mereka harus dihukum. Bahkan hukumannya kalau kita lihat, kalau ada orang yang membunuh, kita lihat dalam hukum Taurat, orang itu juga harus dibunuh. Tetapi kalau ada orang yang membunuh, yang dari dalam hatinya tidak membunuh, seperti dia melemparkan kapak, orang lain kena sehingga mati, maka dibuat tempat persembunyian, orang itu lari ke tempat persembunyian. Dan di sanalah mereka diselidiki. Kalau tidak ada niatnya untuk membunuh, orang itu tidak boleh dibunuh, dan mungkin beberapa tahun dia di dalam tempat yang disediakan itu. Setelah itu dia bebas. Itu yang diajarkan oleh hukum Taurat. Kalau dia membunuh, dia juga harus dihukum. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus? Memang yang diajarkan oleh Yesus tidak terang-terang mengatakan bahwa janganlah engkau membunuh. Tetapi Yesus berkata kepadamu, kepada murid-muridnya Yesus berkata, dia katakan di sini, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kalau kita tahu, inilah yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita lihat sebentar kepada kitab Kejadian, di situ terjadi sebuah pembunuhan antara Kain dan Habil. Kita tahu bahwa Kain mempersembahkan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan Habil memberikan persembahannya diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain merasa memiliki hati yang sangat marah kepada Habil, karena Habil atau persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Makanya hati Kain yang marah, ya, dengan kemarahan yang meluap-luap, sehingga Kain akhirnya membunuh Habil. Yesus katakan, ya, terlebih dahulu aku berkata kepadamu,
setiap orang yang marah, orang itu harus dihukum. Kenapa? Karena kalau orang itu marah, tidak dihukum, orang itu akan seperti Kain. Kalau dia marah saja dan tidak ada penanggulangan terhadap kemarahan kita, maka Kain itu jadi membunuh adiknya sendiri. Yesus memang tidak katakan jangan membunuh, tetapi Yesus katakan setiap orang yang marah harus dihukum. Itulah sebabnya kalau kepada anak-anak kita melakukan kesalahan, masih kesalahan yang kecil, kita disiplin mereka supaya kesalahan mereka tidak menjadi lebih besar. Makanya anak yang nakal tidak pernah dihukum, tidak pernah dikasih ganjaran sekalipun dia nakal. Anak ini akan kemudian hari melakukan kejahatan yang lebih besar. Yesus berkata kepada setiap orang yang marah, dia harus dihukum lebih dahulu. Dia harus disidangkan terlebih dahulu sampai kemarahannya itu dia bisa kendalikan. Atau kalau dia marah harus dihukum, orang lain harus mengendalikan kemarahan orang ini. Karena kalau kemarahan orang itu tidak dikendalikan, orang ini akan menjadi pembunuh kemudian hari. Maka cepat-cepatlah, tidak dibenarkan oleh Yesus seorang yang marah terhadap saudaranya. Kalau kemarahan saja Allah tidak membenarkannya, maka tidaklah akan terjadi orang itu membunuh di kemudian hari. Malahan Yesus katakan juga di sini, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi kenapa orang membunuh orang lain? Yesus sudah tahu terlebih dahulu. Karena kalau kita mengatakan kepada seseorang itu adalah kafir, ya. Sekarang zaman-zamannya banyak mengatakan orang kafir. Atau kalau kita sebut seseorang itu adalah orang yang kafir, orang itu akan menjadi marah luar biasa. Kenapa dia marah luar biasa? Karena dikatakan kafir. Apa artinya kafir? Adalah orang yang tidak takut akan Allah. Orang kafir tidak peduli kepada Allah. Maka kalau kita mengatakan seseorang itu kafir, itu berarti anak itu atau seseorang itu kalau dikatakan kafir yang tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh agama atau apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia tidak peduli sama hukum-hukumnya Allah. Maka Yesus katakan orang tidak bisa sembarangan mengatakan bahwa dia orang kafir. Karena kalau dikatakan orang itu kafir akan menyakitkan sekali. Karena dia adalah orang yang tidak peduli kepada hukum-hukum Allah. Tidak peduli kepada Allah sendiri. Atau orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mau tahu tentang Allah sama sekali.
kalau itu tidak dibawa ke mahkamah agama, atau dikatakan kalau penatua-penatua agama tidak menasehati orang ini, tidak menyelesaikan atau tidak mendidik orang ini supaya jangan berkata kafir, karena kalau kita katakan orang itu kafir, membuat matanya menjadi gelap, membuat hatinya menjadi marah, sehingga dia akan membunuh orang lain. Makanya kita tidak tahu, karena saya bukan orang kriminologi, kenapa terjadi pembunuhan. Kalau kita menjelekkan orang, harga diri orang demikian tercabik-cabik, merasa dia sangat dihina karena dikatakan kafir. Kalau ini tidak diselesaikan, maka orang itu akan membunuh. Ketiga, dia katakan, bawalah ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalanya. Jadi satu yang tidak enak didengar dari orang lain, ya, kalau kita sebut orang lain kafir. Kedua, kalau kita sebut seseorang itu jahil. Jahil itu berarti orang ini mengganggu kesenangan orang lain. Orang ini kita tuduh hanya menyakitkan orang lain. Orang ini dituduh adalah orang yang sampah, yang membuat hati orang itu sakit. Malahan Yesus katakan di sini, orang-orang seperti itu dia akan diserahkan ke neraka dengan api yang menyalanya. Maka siapa yang masih menyebut orang lain bahwa dia adalah kafir, atau siapa yang menyebut dan menghina harga orang lain, harga diri orang lain, dengan mengatakan orang itu jahil, Yesus tidak mengakui kita. Karena Yesus adalah kasih. Yesus yang menghina orang lain, tetapi Yesus di kayu salib, dia berdoa di kayu salib karena dia mengasihi musuh-musuhnya yang menghina dia, yang tidak tahu apa yang dia kerjakan, dan dia berdoa dari atas kayu salib kepada Bapa di sorga. Ya, karena Allah itu adalah kasih, dia katakan, Bapa, janganlah tanggungkan kesalahan ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan dan kerjakan. Ampunilah mereka. Tetapi kalau di dalam orang itu masih mengatakan jahil kepada orang lain, untuk supaya hati mereka menjadi panas, untuk mengatakan kepada orang lain dia adalah kafir, Yesus tidak terima orang itu untuk mendapat kerajaan sorga yang kekal. Malahan Yesus katakan, karena aku adalah kasih, maka engkau pun harus saling mengasihi. Kalau tidak ada kasih di dalam dirimu, itu berarti bahwa engkau bukan anak Allah. Tetapi kalau kamu masih mengatakan orang itu kafir, orang itu jahil,
itu berarti di dalam dirimu tidak ada kasih. Kalau orang sembarangan misalnya dan tidak taat, kalau kita sudah di dalam Kristus, Kristus adalah kasih yang mau mati untuk dosa kita. Karena dia adalah kasih sebagai tandanya bahwa kita adalah anaknya. Pasti ada kasih di dalam kita. Pasti kita tidak memahitkan hati orang lain. Pasti kita tidak membangkitkan amarah orang lain. Tetapi pasti bagi orang yang percaya, kalau ada Roh Kudus di dalam dia, akan dipenuhi dengan kasih, memandang orang seperti itu. Maka Yesus katakan, kalau kamu masih mengatakan ada kebencian di dalam dirimu yang menyala-nyala, kamu tidak mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kamu akan mendapat neraka yang menyala-nyala sampai selama-lamanya. Bukankah kalau kita lihat hukum Taurat, kalau kita membunuh, itu berarti dia harus dibunuh juga atau dihilangkan dari dunia ini. Dihilangkan dari hadirat orang yang hidup di dunia ini. Tetapi kalau kamu masih menyatakan kepada saudaramu seperti itu, berarti engkau membenci dia. Kalau engkau membenci dia, berarti engkau belum memiliki kasih. Ya, kalau yang tadi disingkirkan dari dunia ini, tetapi kalau orang yang mengatakan jahil disingkirkan selama-lamanya dari hadirat Allah. Kalau kita lihat 2 Tesalonika, orang yang seperti itu akan disingkirkan dari hadirat Allah atau dari neraka. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh Yesus? Dalam ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan. Jadi Yesus memang tidak mengatakan janganlah membunuh. Dia tidak katakan seperti itu. Tetapi dia katakan kalau engkau mengatakan tadi jahil, atau engkau mengatakan tadi bahwa dia ini adalah orang kafir, atau engkau marah kepada seseorang lawanmu itu, segeralah berdamai dengan lawanmu ini waktu kamu bersama-sama di tengah jalan. Kembali saudara-saudara sekalian, kenapa terjadi pembunuhan? Saya bukan orang kriminolog, tetapi kalau kita mau meneliti kenapa terjadi pembunuhan itu, ada yang berkonflik, ada yang menyakitkan hati orang banyak, ada yang menuduh sesuatu yang tidak ada pada orang lain, sehingga hati orang ini menjadi panas, hati orang ini menjadi marah. Maka Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, janganlah tunggu engkau berpisah. Tetapi kalau engkau bersama-sama di tengah jalan bersama dengan dia, berdamailah dengan kawan itu. Bukan berdamai, kalau orang karo dikatakan berdamai, ya damai-damailah. Tapi hatinya panas terus. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau ada pertentangan di antara kamu, sudah menyakitkan satu dengan yang lain dengan kamu, segeralah berdamai. Segeralah meminta pengampunan. Segeralah selesaikan kemarahanmu itu.
orang yang membunuh. Dia berkonflik satu dengan yang lain, marah satu dengan yang lain, tetapi dia tidak pernah berdamai. Kalau ada sesuatu di antara kita, bagaimanapun kesulitannya, kalau Tuhan mengatakan, seperti Bapa telah mengampuni aku, demikian jugalah engkau harus saling mengampuni. Kalau kita lihat dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, maka Dia katakan kepada murid-muridnya, segeralah berdamai. Ya, kalaupun sering dikatakan janganlah sampai matahari terbenam, segeralah berdamai dengan musuhmu itu. Segeralah pulihkan hubunganmu supaya kebencian yang ada pada dia kembali diteduhkan. Makanya kalau kita lihat, tidak ada pembunuh yang memiliki hati yang damai. Pembunuh itu adalah kemarahan yang meluap-luap dalam waktu yang lama. Bukankah juga kita lihat ada keluarga suami istri yang membunuh istrinya atau membunuh suaminya? Kalau kita lihat, kenapa terjadi pembunuhan di antara mereka? Kalau bisa kita lihat, tidak ada perdamaian di antara mereka satu dengan yang lain. Maka Yesus katakan, kalau kamu tidak berdamai, maka iblis akan menunggangi kamu kemudian. Yesus katakan kepada murid-muridnya yang khotbah di atas bukit itu, mengajarkan kepada mereka, kalau kamu berada di tengah perjalanan, segeralah berdamai bersama-sama dengan Dia di tengah jalan. Maka kalau kita segera berdamai, tidak akan sampai kepada pembunuhan. Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Makanya kalau dia dilemparkan ke dalam penjara, kemudian di penjara, ya saya tidak tahu karena saya belum pernah di penjara, apa yang dilakukan oleh orang penjara yang merasa dipenjarakan dengan tidak adil. Maka di penjara mereka akan menumpuk-numpuk kemarahan mereka. Maka setelah keluar dari penjara, mungkin mereka akan membunuh saudaranya. Dan dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, di penjara engkau dan pembantunya dilemparkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu lunas. Tadi kalau kita lihat salah satu dia katakan, kalau engkau bertemu dengan orang itu, maka dikatakan engkau mau memberikan persembahan kepada Allah, dan kamu ingat bahwa engkau ada hatimu dengan orang lain. Ayat 23, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah di depan mezbah itu, pergilah berdamai terlebih dahulu. Ya, kalau dalam Taurat dikatakan orang itu harus memberikan persembahan. Tapi Yesus katakan di sini, kalau engkau memberikan persembahanmu, tapi engkau ingat
bahwa pada waktu engkau mau memberikan persembahanmu, hatimu terhadap saudaramu ada sesuatu yang belum beres, berdamailah terlebih dahulu dengan saudaramu itu, baru memberikan persembahan. Yang berarti bahwa Allah tidak menerima persembahan kita kalau kita memberikan persembahan. Apabila hati kita tidak berdamai atau sesuatu di dalam hati kita teringat sesuatu terhadap orang lain, berdamailah, ya, mintalah dulu perdamaian dengan orang lain, baru Tuhan menerima persembahan kita. Tapi kalau sebenarnya dalam Taurat tidak ada dikatakan seperti itu. Kalau orang datang ke bait Allah, memberikan persembahan kepada Allah di bait Allah itu, dia tidak pernah bertanya kepada orang itu, apakah ada hatimu tadi atau dengan saudara-saudaramu belum sesuatu baik, atau ada kemarahan dengan saudaramu, ya, pergilah dahulu, tinggalkan persembahan. Nggak ada. Makanya kalau di dalam Taurat kita berikan persembahan kita, semuanya diterima. Tetapi Yesus katakan, kalau ada ganjalan hatimu atau kemarahan dengan orang lain, engkau membawa persembahan, jangan bawa kepada Tuhan, selesaikan itu. Kenapa? Karena kalau kita kembali lihat si Kain waktu memberikan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Ya. Kalau juga kita lihat di dalam Maleaki, orang itu memberikan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak oleh Tuhan? Karena kalau Allah menerima persembahan kita, itu berarti Allah berkenan terhadap kita. Tetapi Allah tidak menerima persembahan Kain ini karena dia tidak berkenan kepada Allah. Demikian juga di dalam kitab Maleaki, mereka memberikan sembarangan saja persembahannya kepada Allah. Allah tidak menerima persembahan mereka. Itu berarti bahwa Allah tidak berkenan kepada mereka. Maka Tuhan katakan, apapun yang kamu persembahkan, kalau kamu tidak berdamai dahulu, ada sesuatu di dalam hatimu belum engkau selesaikan, berdamailah dahulu. Karena kalau kamu tidak berdamai, Allah tidak menerima persembahan itu. Kalau Allah tidak menerima persembahan itu, berarti Allah tidak berkenan terhadap kita. Kalau Allah tidak berkenan terhadap kita, itu berarti bahwa Allah tidak akan membahagiakan kita, tidak akan memberikan sukacita bagi kita. Kita tidak akan melihat pekerjaan Allah di dalam hidup kita kalau persembahan kita tidak diterima oleh Allah. Maka Allah katakan, pergi dahulu, tinggalkan. Kalau kamu tidak tinggalkan, kamu bawa persembahan pun, maka persembahanmu itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau Allah mengatakan jangan marah, berdamailah dahulu, jangan katakan jahil kepada orang itu, jangan katakan kafir, tetapi kalau ada lawanmu, berdamailah terlebih dahulu sebelum engkau dimasukkan ke dalam penjara, atau kalau kamu berhutang dimasukkan ke dalam penjara, kamu harus bayar hutangmu sampai lunas supaya keluar dari situ. Yang berarti bahwa semua yang diajarkan oleh
Yesus ini melebihi daripada apa yang dikatakan oleh ahli Taurat itu. Jadi sekalipun Yesus tidak mengatakan janganlah membunuh, tetapi Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu, mendidik kita terlebih dahulu, menegur kita terlebih dahulu, supaya tidak ada pembunuhan di tengah-tengah bangsa itu. Manakah lebih baik daripada seorang anak dikatakan kepada anak kita, kamu jangan mencuri, kamu jangan mencuri, awas kalau mencuri, kalau kamu mencuri kamu akan kupukul. Daripada kita mendidik anak itu, nak, kalau kamu mencuri itu berarti sangat menyakitkan hati Tuhan. Kalau kamu mencuri, kamu akan dipenuhi dengan rasa bersalah. Kalau kamu mencuri, maka kamu nanti besar menjadi koruptor-koruptor besar. Kalau kamu membiasakan mencuri, maka kamu akan dibenci oleh orang lain dimanapun. Kalau kamu mencuri, maka engkau adalah berdosa, engkau akan tidak mendapatkan hidup yang kekal. Daripada dikatakan kalau kamu mencuri, aku akan pukul kamu. Manakah yang lebih baik? Maka kalau Yesus mengajarkan jangan simpan kemarahanmu, kalau Yesus mengatakan berdamailah terlebih dahulu, kalau Yesus mengatakan jangan bawa persembahan kepada Allah, kalau pada waktu engkau memberikan persembahanmu engkau teringat kepada orang lain, berdamailah terlebih dahulu. Kalau kamu ada sesuatu hati dengan lawanmu di tengah jalan, engkau berdamai. Bukankah Yesus apa yang diajarkan oleh Yesus ini jauh lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mau meniadakan supaya orang itu tidak terjadi pembunuhan. Yesus tidak mengatakan janganlah membunuh, tetapi Yesus mengajarkan mereka supaya mereka tidak ada keinginan sedikit pun melakukan pembunuhan itu. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk sangat mengasihi dia. Sekali lagi, jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk mengadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan Yesus kembali mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Orang yang mengatakan memiliki Kristus masih menyimpan kemarahan, itu berarti dia tidak punya kerajaan Allah. Orang yang masih mengatakan atau perkataan-perkataannya yang sangat menyakitkan oleh orang lain, dia bukan saja mendapat hukuman di dunia ini, tetapi dia akan mendapat hukuman api neraka itu sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Demikian juga sekarang. Kita bukan saja seperti diajarkan agama atau ahli-ahli sekarang ini supaya kita rajin ke gereja.
Kalau rajin ke gereja saja, menurut ahli Taurat ini sudah cukup. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu datang ke rumah Tuhan, biarlah engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Janganlah hanya berhari Sabat saja. Ya, seperti kawan-kawan kita dahulu, pada waktu hari Sabat dia memang tidak bekerja, tetapi lapo penuh. Tetapi Yesus katakan bukan seperti itu. Ya, dia memang tidak dengan kuat mengatakan hari Sabat, tapi sembahlah Tuhan Allahmu. Dengarkan benar-benar apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, dan dia katakan apa yang dikatakan Allah, yang mengasihi Tuhan Allah, yang mendengarkan Allah itu, itulah yang disuruh oleh Yesus. Tetapi banyak orang itu mengatakan, ya, kalau kita sudah berbaik, sudah selesai. Tapi Tuhan tidak mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, kamu bukanlah milik Kristus. Kalau kita lihat sekarang, apakah hidup keagamaan kita masih sama seperti yang dulu? Kita katakan dulu kita hanya ke gereja, memberikan persembahan sebagaimana kita mau, dan membaca firman Tuhan kalau ada pertemuan di situ. Setelah kita percaya, kita katakan bahwa kalau kita memiliki Kristus bukan dengan perbuatan, tetapi keselamatan itu hanyalah anugerah. Kalau kita sudah mendapat keselamatan, bukankah kita sangat rindu akan firman Tuhan? Bukankah kita sangat rindu untuk bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan? Tetapi kalau kita katakan sudah percaya kepada Kristus, kita lihat hidup keagamaan kita tidak lebih baik daripada hidup keagamaan kita dahulu. Kebaktian pun sama dengan kebaktian seperti dahulu. Membaca firman Tuhan pun seperti bagaimana kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu hanya seperti itu saja kita lakukan. Padahal kita sudah mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, keselamatan itu anugerah, tapi hidup keagamaan kita tidak menjadi lebih baik. Yesus katakan kepada kita bahwa engkau tidak memiliki kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa orang yang percaya kepadamu, yang telah diampuni dosanya, bagaimanapun hidup keagamaannya jauh lebih baik daripada sebelum menerima Kristus. Hidup keagamaan orang yang percaya kepadamu pasti jauh lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Hidup keagamaan bagi orang Farisi kalau tidak membunuh, tidak ada dihukum. Sekalipun hatinya marah, kalau dia tidak membunuh, dia tidak mendapat teguran. Sekalipun dia punya lawan, tapi tidak berdamai, kalau dia tidak membunuh, tidak lagi dikatakan orang itu bersalah. Tetapi kalau roh Allah tinggal di dalam hati kami, maka roh Allah apabila ada kemarahan akan membuat Roh Kudus berduka di dalam hati kami. Itulah sebabnya bagaimanapun ya Tuhan,
orang yang percaya kepadamu, hidupnya akan menjadi lebih baik. Baik daripada ahli Taurat, baik daripada hidup keagamaannya dulu. Tapi kalau hidup keagamaan kami tidak menjadi lebih baik, Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami belum memiliki hidup yang kekal itu. Kalau hidup keagamaan kami tidak menjadi lebih baik, sekalipun kami sudah menerima Engkau, tapi tidak membuat hidup keagamaan kami lebih baik, maka kami tidak memiliki kerajaan surga, tidak memiliki Engkau. Kami akan dihukum di dalam api yang menyala-nyala selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa, kalau kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami sudah mengatakan kami sudah percaya kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjelaskan firman-Mu ini. Berilah hati kami terbuka ya Tuhan, supaya jangan sempat kami merasa telah memiliki Engkau, padahal kami tidak memilikinya. Tapi berilah hati kami dengan jujur, hati kami terbuka, supaya dengan melihat hidup keagamaan kami mengakuinya di hadapan-Mu. Kalau kami sudah menjadi lebih baik, kami mensyukurinya bahwa Engkau telah tinggal di dalam hidup kami. Bagimulah kemuliaan di dalam firman-Mu ini. Kami terus berdoa untuk keadaan kami ini ya Tuhan. Kami berdoa dengan belas kasihan-Mu, supaya keadaan ini tidaklah terlalu lama lagi Tuhan. Sudah lelah kami hidup seperti ini. Kami minta kemurahan-Mu, supaya Tuhan menyadarkan kami, bangsa kami ini, untuk mendisiplinkan diri di hadapan-Mu, supaya kami bisa kembali beraktivitas, kembali bisa beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.